non sakit. Tadi yang namanya perang Khandak. Khandak, Masjid Sabah. Perang apa? Perang Khandak. 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 Oh ini. Nah, di sebelah kiri kita ini bisa dilihat itu yang besar itu namanya Masjid Al-Fath. Al-Fath. Kemudian ada beberapa masjid-masjid kecil atau bangunan-bangunan kecil di sekitarnya. Oh iya, Itu Al-Fath. semua jumlahnya dengan masjid yang besar ini namanya jumlahnya ada 7. Nah, makanya dinamakan Iya, Masjid bener, Masjid Sabah. Khandak nih, Sabah iya. itu dalam bahasa Arab artinya tuh 7. Nah, Udah kan Al-Fath. yang pertama ada namanya Masjid Al-Fath, kemudian Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Umar, kemudian Masjid Utsman, kemudian Masjid Ali, kemudian Masjid Aisyah, dan yang terakhir itu namanya Masjid Salman Al-Farisi. Semua Sini saya duduk di tengah, kata Teteh Kiki juga. kenapa bisa Berdiri. ada Sini tuh berdiri ya tadi Tita. di sana? Sini. Di sini berdiri. Karena dulu ketika terjadi perang Ayo, sini, naik. Khandak itu Kata aku juga udah duduk aja. Kamu teh. Buru. Apa sih namanya? Intinya kayak gitulah. Jadi ketika waktu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat kota Madinah itu diserbu oleh gabungan atau koalisi antara kafir Quraisy dan beberapa kelompok-kelompok yang lain, diantaranya ada umat Yahudi juga. Nah, kemudian pada waktu itu kota Madinah diserbu. Nah, sebelum diserbu, terdengar kabarnya bahwasanya akan diserbu, sehingga Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat itu berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, strategi apa yang akan dilakukan? Kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan bahwasanya ketika kita, katanya ketika kami di Persia, kebetulan beliau ada dari Persia, mengatakan ketika kita ingin diserbu, maka kita akan membuat khandak. Khandak itu apa? Parit. Nah, parit. karena itu Rasulullah bersama dengan para sahabat membangun yang namanya khandak bersama-sama. Kemudian di depan kita, di sebelah kiri ini adalah Masjid Qiblatain. Nah, yang putih ini di sebelah kiri. Jemaah. Yeay. Nah, bisa dilihat. Sebelah kiri ini adalah Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Jadi dulu pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, masyarakat Muslim di kota Madinah itu diperintahkan untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis atau mengarah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Nah, sebagaimana yang ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah juz 2 pada tepatnya. Aduh, aku merinding, ya Allah. Umat Muslim salat menghadap ke Baitul Maqdis atau ke arah Masjidil Aqsa, itu orang-orang dari kaum Yahudi itu mengatakan kepada kaum Muslimin, mengapa kalian? Nah, jadi mereka bilang begini. Katanya ini Muhammad membawa agama baru, tapi mengapa ketika mereka beribadah mengarah ke arah kiblat kita? Nah, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, jadi di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang bodoh, saya kulus sufaha'u minan nasi, akan mengatakan kepada kalian, wahai Muhammad, saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat kamu berpaling dari kiblatmu yang sebelumnya? Maksudnya apa? Arah kiblat ketika Rasulullah berada di Mekah itu Ka'bah di Mekah, kemudian ketika berpindah ke Madinah beralih ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, sehingga kaum muslimin dicibir oleh para kaum Yahudi pada waktu itu. Nah, sehingga turunlah ayat. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat dikatakan bahwasanya sering mengadahkan wajahnya ke atas langit. Nah, sehingga turun ayat. Jadi Rasulullah merasa sedih sebenarnya
Karena ketika sholat beribadah mengarah ke Baitul Maqdis itu dihina oleh Yahudi. orang Yahudi, yang mana sebenarnya Rasulullah hanya menaati perintahnya Allah ketika disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga kesedihan beliau dijawab oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka alihkanlah arah kiblatmu mengarah ke Masjidil Haram. Nah, sehingga tepatnya di masjid kiblaten tersebut terlaksana yang namanya perpindahan kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Nah, di dalam riwayat dikatakan proses tersebut terjadi pada waktu salat zuhur. Ada juga ulama yang mengatakan terjadi pada waktu salat asar. Aku dengarnya asar. Nah, jadi dalam riwayat itu dikatakan 2 rakaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat dari arah Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat yang kedua yang terakhir itu berpindah menjadi mengarah ke Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Kiblaten. 2 kiblat. Begitulah untuk sejarahnya. Setelah dari sini kita akan menuju ke yang namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat yang menjadi saksi sejarah di mana terjadinya yang namanya perang Uhud. Tapi sebelum kita menceritakan tentang perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jadi ada yang tahu perang Uhud ini terjadi tahun berapa? Jemaah? Ada yang tahu tidak? Enggak. Membuat kaum kafir Quraisy itu sangat terpukul, sehingga mereka menyusun yang namanya serangan balik atau mau tanding ulang, mau memerangi lagi kaum muslimin. Nah, yang jumlah kelompok dari kafir Quraisy itu sejumlah 3.000 pasukan. Nah, dan juga kaum muslimin karena sudah tahu kalau kafir Quraisy mau membalas dendam, maka berkumpullah atau dikumpulkanlah pasukan dari kaum muslimin sebesar 1.000 pasukan. Nah, yang ini yang di sebelah kiri kita ini, kita bisa lihat ada gunung di sana. Ini yang kecil. Di daerah sekitar situlah terjadi yang namanya perang Uhud. Ini Jabal Uhud yang ini, Pak Ustadz. Nah, Jabal Uhud ini yang di belakang ini, yang di depan kita, yang besar ini. Jabal Uhud. Oh, itu yang kecilnya apa sih? Yang kecil ini namanya Jabal Rummat. Nah, Jabal Rummat ini salah satu juga tempat yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena di Jabal sekarang city tour kita nyampe di Jabal Uhud. Mari kita ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud. Udah pakai topi, kacamata, masker. Kata papanya tambah lagi pakai payung nih. Ini komplit ya teman-teman. My book. Taman subur ada ijo-ijo, rumput ijo. Ya kan tuh. Ya kering. Sekering-keringnya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.
Orang siang menang. Ayo Pak, ayo. Tuh, kumpul situ tuh, itu. Aku di Jabar. Sampaikan aja apa dia. Nah, sekarang kita berada di Jabal Uhud. Yang mana dibilang Jabal Uhud sebenarnya? Yang ini. Yang di belakang ini. Semua ini ya. Semuanya itu Jabal Uhud. Oh. Nah, itu yang namanya Gunung Uhud. Kemudian ini yang di samping kita namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Jabal Oh. Rumat itu adalah tempat pemanah ditugaskan sama Rasulullah. Jadi pada waktu itu perang Uhud itu terlaksana antara dua pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 pasukan dan juga kaum muslimin 1.000 pasukan harusnya. Jadi harusnya kaum muslimin itu berjumlah 1.000 pasukan, tapi karena dari 1.000 pasukan ini dari kota Madinah tadi menuju ke Jabal Uhud ini itu ada kaum munafikin yang menghasut dari 1.000 ini sehingga 300 dari 1.000 itu mundur kembali ke kota Madinah, tidak jadi ikut berperang. Nah, sehingga yang jadi ikut berperang itu hanya 700 orang dari kaum muslimin. Nah, kemudian pada waktu berperang yang mana kaum kafir Quraisy itu dipimpin salah satunya oleh Khalid bin Walid sebelum masuk sejumlah 1.000 pasukan, tapi karena dari 1.000 pasukan itu ada kaum munafikin masuk sehingga 300 dari 1.000 itu mundur kembali. Kemudian pada waktu berperang kan kaum pemanah di sana itu sama Khalid bin Walid itu ada strateginya lagi dengan cara membuang yang namanya harta rampasan ganimah di hadapan para kaum pemanah yang mana awalnya mereka ditugaskan untuk tidak turun, tapi karena tergiur dengan harta rampasan, harta ganimah yang dibuang di depannya, akhirnya mereka turun. Sehingga diputarilah oleh kaum kafir Quraisy dan juga diambil posnya, sehingga dipanah. Nah, pada waktu itu Rasulullah yang berada di bawah itu kaget kenapa arah panahnya menuju ke jadi Rasulullah itu bersama dengan para sahabat membuat satu rumah besar, kemudian menguburkan para sahabat itu di dalam kubur tersebut bersama dengan pakaiannya, bersama dengan darah-darahnya. Karena apa? Karena orang yang mati syahid ketika kelak dibangkitkan pada hari kiamat itu bangkit dengan pakaian kebesarannya yang digunakan ketika wafat dalam keadaan perang. Nah, oleh karena itu langsung dimakamkan bersama dengan pakaian, tidak dimandikan sebagaimana orang. Ya asadallah. Ya asyhadallah. Wa asada Rasulillah. Wa ala rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya syuhada. Ya syuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qaid al-Mukhtar. Ya Qaid al-Mukhtar. Ya man athbata. Ya man akhbata. Qadamaihi. Qadamaihi. Ala rimahi. Ala rimahi. Hatta. Atahul yaqin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma Allahumma
عجزهم عجزهم عن الإسلام عن الإسلام الجزاء وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم بفضلك وكرمك يا Oke. Ini rel kereta ya. Kayak yang kemarin sekolahan itu ya Pak ya? Kereta. Itu yang tadi yang pakai mesin gitu. Ini apa? Al-Gamamah nih Pak. Al-Gamamah Pak. Al-Gamamah Center. Slow down. Jalan dulunya. Tuh napak tilas dia mah. Orang India sih kuat. Iya maksudnya orang India tuh apa jalan gitu, dia mah hebat. Aduh beratnya. Udah sampai. Hotel. Sepel hotel. Sebel. Pertama sebenarnya itu ada di tempat yang bangunan di bagian sana yang ada pohon. Pohon. Iya. Itu pohon tuh. Nah, Kaca. karena kalau kita ke sana terlalu jauh dan juga sekarang kondisinya panas, jadi kita ngadem aja di sini sambil jalan. Jadi tempat itu namanya adalah Saqifa Bani Sa'idah. Syakifah Bani Syaidah. Saqifa Bani Sa'idah. Saqifa Bani Sa'idah itu adalah semacam tempat berkumpulnya dari kelompok Bani Sa'idah. Jadi kayak alun-alun lah atau apa kayak istilahnya. Jadi dia satu rumah khusus yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari Bani Sa'idah. Di mana di sana dilakukan musyawarah dan lain sebagainya. Saqifa Bani Sa'idah. Di tempat tersebut ketika Rasulullah SAW wafat, itu terjadi perkumpulan antara para sahabat dari kelompok Al-Ansar. Apa itu Al-Ansar? Orang-orang yang penduduk asli kota Madinah. Al-Ansar dari kata Nasrun, penolong. Jadi orang-orang yang menolong atau merangkul atau menyambut sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Nah, mereka mendiskusikan satu hal. Ketika Rasulullah SAW wafat, mereka sadar akan satu hal, bahwasanya Islam ini butuh pemimpin yang menggantikan sosok Rasulullah sebagai pemimpin. Maka mereka melaksanakan yang namanya musyawarah untuk menentukan siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, terdengar kabar tersebut sampai ke telinga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena pada waktu itu tidak ada sahabat dari kalangan muhajirin yang ikut dalam musyawarah tersebut. Dengan rasa marah dan juga emosi, kedua orang ini datang. Karena apa? Kenapa bisa marah dan emosi? Karena pada waktu itu jasad Rasulullah masih ada dan mereka sudah memutuskan untuk mencari pengganti daripada Rasulullah SAW. Nah, datangnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ke tempat tersebut untuk menenangkan atau berdiskusi agar supaya jangan dulu menentukan pengganti Rasulullah. Tapi pada waktu itu kondisinya memang menentukan harus menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Cari tanda adalah pertanda di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Pagar hijau. pelatarannya dalam gerbang ini. Makanya kalau Prof. Quraisy mengatakan bahwasanya tanah haram di kota Madinah itu hanya seluas bagian yang dipagari. Apa artinya tanah haram? Bahwasanya selain daripada umat muslim itu tidak bisa masuk. Sebagaimana di Mekah.
Nah, oleh karena itu kita biasa mendapati bagi yang biasa memperhatikan ya. Saya tahun lalu itu sempat kaget karena ada bis. Jadi dulu awalnya Masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Jadi jemaah. Oi. Halo. Hanya seluas ini Nabawi dan juga pelatarannya. Ya, di dalam gerbang ini. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana? Lama-lama lah, intinya kita harus segera bergerak. Kalau enggak, HP-nya diambil. Terus kita bisa melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa. Sehingga pada waktu itu terlaksanalah yang namanya sholat istisqa. Apa artinya sholat istisqa? Meminta hujan. Supaya diturunkan hujan dan memberhentikan yang namanya kekeringan. Nah, tempat dilaksanakannya sholat istisqa itu adalah di tempat ini, di Masjid Ulama. Sehingga ketika Rasulullah memimpin sholat di tempat ini, datang awan mendung yang ini ngumpul semua nggak kebagian. Tarekat tuh manekinnya coba. Itu dah haji putih deh. Di bawah siapa kita? Di mana kita? Ariati. Alhamdulillah. Satu lagi belum. Haji gratis halal.